Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Kalau kalian lagi kesel sama pelanggan, mending cerita ke teman dekat aja ya. Jangan apa-apa dijadiin konten TikTok, karena begitu video kalian masuk FYP bos besar, karir kalian bisa dipastikan tamat hari itu juga sih. Mau tahu ada tren TikTok apa aja yang pernah bikin orang-orang berujung dipecat dan juga susah cari pekerjaan? Hai Jenny, yuk kita bahas. Nomor 8. Ngejek pasien di klinik. September 2025, beberapa staf di klinik Urgent Care Sansum di Santa Barbara, California berujung pada dipecat. Tahu nggak gara-gara apa? Sebuah video TikTok viral di mana mereka berpose sambil ketawa-ketawa di sekitar noda cairan tubuh pasien yang ketinggalan di meja periksa, di mana lengkap dengan caption begini, "Tebak ini cairan apa, hayo?" Pihak Sutter Health-nya jelas langsung turun tangan dan menyebut kelakuan ini pelanggaran nyata atas kebijakan mereka, serta memecat semua yang terlibat di video itu. Reputasi kliniknya terus gimana dong? Kebanjiran review bintang 1 ya guys dalam hitungan jam. Namun kasus kayak gini tuh bukan cerita jauh. Mei 2025 ada dua nakes di RSUPKU Muhammadiyah Mojo Agung Jombang yang berujung dipecat setelah ketahuan live TikTok di dalam ruang operasi. Ya dari sini pelajarannya tuh simple ya, pasien itu kan datang ke klinik dalam kondisi paling rapuh. Menjadikan momen itu bahan bercandaan di internet tuh bukan receh, tapi merusak kepercayaan yang paling dasar. Ya lagian kalau hal gini dinormalisasikan akan bikin orang sakit jadi nggak mau datang berobat kan tuh. Nomor 7. Joget pakai seragam kerja. Baru juga selesai masa probation, pasti rasanya senang dan juga bangga banget kan? Nah sayangnya, pramugari Alaska Airlines bernama Nell Daila malah ngupload video joget dan twerking di koridor pesawat yang lagi kosong. Ironis, karena begitu viral videonya, dia tuh malah dipecat padahal baru sekitar 6 bulan kerja ya teman-teman. Ya, secara kacamata aku sebagai customer, sebenarnya kalau lagi nggak kerja dan juga nggak mengganggu kenyamanan penumpang, ya nggak apa-apa nggak sih? Tapi alasan perusahaan tuh adalah dia ini tampilnya pakai seragam yang mewakili brand, sehingga dianggap melanggar kebijakan media sosial. Kalau dipikir-pikir lagi, argumen dari pihak maskapai juga valid sih. Takutnya karena pakai seragam maskapai, tindakan dia tuh dicap merepresentasikan maskapainya kan? Tapi sebenarnya nggak sedikit juga ya yang nggak terima kalau Nell ini langsung dipecat begitu aja. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana guys? Agak kasihan sih tapi ya, seragam yang tadinya jadi kebanggaan, bisa berubah jadi barang bukti. Nomor 6. Merekam pemecatan diri sendiri. Omongan soal Gen Z emang beda dari generasi lain ternyata emang fakta sih guys. Soalnya waktu dipecat banyak Gen Z yang bukan yang nangis di kamar, tapi malah nyalain kamera terus diupload ke sosmednya dong. Jadi kejadian ini dialami sama Brittany Peach, yaitu seorang karyawan bagian tech di San Francisco yang berujung viral gara-gara merekam proses pemecatan dirinya dari manajemen Cloudflare di bulan Januari 2024. We finished our evaluations of 2023 performance. This is where you have not met Cloudflare expectations for performance. We've decided to part ways with you. Bahkan hal ini bikin CEO Cloudflare yaitu Matthew Prince akhirnya turun tangan untuk ngasih klarifikasi ke publik ya. Secara respon netizen sih, Brittany sebenarnya dapat dukungan dari orang-orang. Tapi menurut para pakar hukum, HRD ataupun ahli karir pun pada bilang nih, kalau konten seperti ini sebenarnya malah berbahaya untuk karir dia ke depannya loh. Bayangin deh, video seviral itu pasti ditonton sama banyak HRD kan? Nah kalau dia tuh mau masuk ke perusahaan lain, jelas HRD pun takut ya kalau nama perusahaannya tuh tercoreng apabila si Brittany mendadak bikin video viral lagi. Makanya curhat tuh boleh-boleh aja, tapi tetap harus hati-hati dan tahu batas ya guys. Yeah, no, can you explain for me why Brittany Peach is getting let go? I won't be able to go into specifics for numbers. Wait, why though? I just started, I've been working extremely hard. Just because I haven't closed anything that has nothing to do with my performance on a 3-month ramp with just 1 month with 2 major holidays in the middle, I don't think that has anything to do with why I should be let go, if that makes sense. So I really need an answer and an explanation as to why Brittany Peach is getting let go, not why Cloudflare decided to hire too many people and are now actually realizing that they can't afford this many people and they're letting that go. If that's the real answer, I would rather just you tell me that instead of making up some bullshit and telling me that right before I lose my job from someone that I've never met before. If you can respect that. Yeah, I can totally respect that. And I don't think Dom or myself today is going to give you
any clarity or answers that's going to meet the expectations that you're communicating to us, Brittany. So I can't speak to. So am I getting let go for no reason? If you guys can't give me a reason. Nomor 5. Tren The Egg. Beberapa waktu lalu ada tren baru bernama The Egg, di mana kalian tuh harus menyebutkan hal-hal sepele yang bikin ilfeel. What does a guy do that gives you the egg? When they wear those skinny jeans and joggers or those ripped skinny jeans. Oh no, that's When they don't have their license, when you're driving them and they sing in the car while you're driving them. Awalnya sih ini untuk seru-seruan bareng pacar ataupun temen. Nah, tapi masalahnya lama-lama tren ini tuh berujung malapetaka karena dibawa ke ranah pekerjaan. 4 orang perawat di bagian persalinan Rumah Sakit Emory di Decatur, Atlanta pernah bikin video viral yang isinya tuh malah ngatain kelakuan ibu-ibu yang mau melahirkan. My ick is when you come in for your induction talking about, can I take a shower and eat? What? My ick is when you ask me how much the baby weighs and it's still in your hands. You don't want any pain medicine, no epidural, but you are at an 8 out of 10 pain just to Servanil, and you're still closed, fingertip. Other ick, when you're going room to room between one baby mama and your other baby mama. Oh no. Ick. Mulai dari ibu-ibu pada banyak nanya, minta mandi, minta makan, sampai ibu-ibu yang nolak disuntik epidural pun dianggap bikin ilfeel. Waduh, kok para tenaga medis ini nggak belajar dari kasus yang udah-udah ya? Makanya nggak heran kalau dalam sekejap video itu langsung ditonton sama 100.000 orang lebih dan memicu amarah dari netizen. Pihak rumah sakitnya pun langsung ngeluarin pernyataan resmi kalau kelakuan para perawat mereka tuh nggak mencerminkan nilai profesionalisme dan keempat perawat itu langsung lah didepak. Nah di sini tuh poinnya bukan soal gak boleh bercanda ya guys. Bercanda tuh boleh kok, tapi ada bedanya ya bercandain diri sendiri sama bercandain orang yang lagi berjuang dan tidak bisa membela diri. Melahirkan itu adalah momen paling rentan dalam hidup seseorang dan menjadikannya konten ilfeel tuh bukan lucu, tapi kejam banget guys. Kita yang di Indonesia jangan coba-coba untuk niru ya. We've already told you to push the call light, but every 5 minutes, your family member coming at the front desk asking for something else. Excuse me, can I have a blanket? Nomor 4. Bocorin rahasia tempat kerja. Ngasih tips orang dalam itu kelihatan baik hati. Nah, masalahnya di mata perusahaan, itu bisa dianggap membocorkan rahasia dagang loh. Anna, pengguna TikTok berusia 19 tahun, ngaku dipecat dari kerjaannya di Chick-fil-A setelah videonya yang membocorkan tips rahasia untuk pelanggan ditonton lebih dari 2,6 juta kali. Bayangin deh kalau kalian sendiri jadi pemilik restonya guys, pasti nggak mungkin seneng dong. Di Indonesia, konten tips orang dalam tuh ladang views banget ya. Mulai dari trik biar dapet diskon, bocorin menu rahasia, sampai cara ngakalin sistem tempat kerja. Ya seru sih buat ditonton, tapi kalau kalian tuh terikat perjanjian kerahasiaan, satu video itu faktanya bisa lebih mahal dari semua endorse yang kalian impikan loh. Jangan sampai views 2 juta tapi gaji kalian tuh 0 ya teman-teman. Nomor 3. Rekam pelanggan tanpa izin. Buat kalian yang lagi kerja di bidang logistik alias kurir, mending fokus antar barang aja deh dan jangan coba-coba ngontenin barang pelanggan tanpa izin. Soalnya seorang driver DoorDash bernama Olivia Henderson sampai kena kasus hukum gara-gara iseng merekam area dalam rumah pelanggannya waktu lagi ngirim paket. Aduh, parahnya lagi nih, video yang diupload ke TikTok itu sempat ngasih lihat kondisi customer yang nggak pakai baju lengkap di dalam rumahnya sendiri dong. Setelah videonya viral, pihak DoorDash langsung tegas memblokir akun dan juga memecat si kurir secara permanen karena telah dianggap melanggar aturan privasi pelanggan. Gak cuma kehilangan pekerjaan ya, tapi kelakuan nekat ini berujung sangat fatal karena dia tuh langsung dilaporkan ke polisi, ditangkap, dan menghadapi dakwaan berlapis di pengadilan terkait pelanggaran privasi berat dan juga konten asusila. Kalian jangan niru konten beginian ya. Ingat guys, rumah orang itu bukan set shooting. Respect privasi orang lain ya guys. Nomor 2. Live saat lagi kerja. Buka media sosial waktu lagi jam kerja aja sebenarnya udah bisa dianggap korupsi waktu loh. Lah ini ada perawat bernama Yes Scott yang malah live streaming di TikTok nyari saweran. Duh, masalahnya nih dia tuh seorang tenaga medis loh. Jadi yang seharusnya lagi sibuk nyiapin, ngecek atau ngasih obat ke pasien, ini malah TikTokan. Walaupun isi komentarnya sebenarnya udah diingetin sama penonton kalau aksi yang dia lakuin itu melanggar hukum HIPAA alias perlindungan privasi medis, tapi Scott tetap cuek dan mikir nggak akan ada konsekuensinya sama sekali.
Bahkan dia tuh sempat bilang kalau dia ini nggak menunjukkan muka pasien sama sekali, sehingga orang-orang harusnya sih relax aja. Lah, aneh banget ya. Jelas-jelas nge-live sembari kerja itu otomatis bikin fokus buyar, dan fokus berantakan itu pun bukan cuma soal kerjaan nggak beres, tapi ini tuh soal nyawa orang. Berhubung fokusnya kebagi antara baca komentar sama nyiapin dosis obat, akhirnya Scott tuh ngelakuin kesalahan fatal dalam ngasih obat ke pasiennya, guys. Mana buktinya kerekam secara live lagi? Oh shoot. Actually, it wasn't the wrong medication. It's just the lidocaine patch. Supposed to have it in the daytime, not at night. Makanya nggak heran ya kalau dia ini berujung dipecat dari rumah sakit, bahkan kasusnya dilaporin ke Board of Nursing untuk diinvestigasi secara hukum. Nomor 1. Konten makanan. Dan tren terakhir muncul dari kawasan Asia yang benar-benar bikin marah sekaligus mual. Soalnya, kejadian itu menimpa salah satu gerai Chagee, yaitu jaringan bubble tea raksasa di Cina pada bulan Januari 2026 kemarin. Jadi awalnya ada seorang karyawan yang nekat bikin konten video niru tren Indian style milk tea, biar videonya tuh viral di platform Douyin alias TikTok versi Cina. Si karyawannya itu terekam meracik minuman pakai tangan telanjang, di mana dia tuh meres lemonnya pakai tangan, nuang teh sampai netes ke tangannya, ngaduk minuman tanpa sarung tangan, dan bahkan nih mungutin bahan yang jatuh ke meja balik ke gelas. Jelas, Chagee ngaku shock dan marah, sehingga manajemen pusat langsung ambil tindakan super tegas, di mana karyawan yang bersangkutan langsung dipecat, manajer toko ikut kena demosi, dan toko tempat dia bekerja pun langsung ditutup total untuk diinvestigasi. Ya, meskipun dia ngaku kalau minuman yang dibuat konten itu langsung dibuang, tapi tetap aja ya nggak etis dan nimbulin rasa khawatir untuk calon pelanggan ke depan ya kan? Jangan dicontoh ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.